أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 46. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 47, Al-An'am ayat 48 dan 49. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 50 atau ayat 51. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh
Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun." Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ay wa antum la tash'uruna bihi hatta ya'tiyakum baghtatan wa faja'atan. Ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim, maka azab itu acap kali datangnya secara diam-diam, tidak memberi tanda-tanda sebelumnya, au jahratan, atau memang jelas sekali terang-terangan. Jadi azab Allah itu kadang datang memberikan ciri-ciri atau memberikan tanda-tanda bahwa azab akan datang, atau juga bisa azab itu turun tanpa ada pemberitahuan melalui tanda-tanda atau ciri-cirinya. Nah, ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila azab itu turun, azab itu Allah datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Siapakah yang akan dihancurkan oleh Allah kecuali hanya mereka yang zalim-zalim saja. Walaupun di dalam ayat lain, Pak, disebutkan bahwa ketika azab turun, yang kena bukan hanya orang yang zalim saja. Yang kena bukan orang-orang yang jahat, yang penuh dengan kemaksiatan dan lain sebagainya saja. Tapi orang-orang soleh, orang-orang baik pun bisa jadi terkena efek dari azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang zalim. Tapi kita katakan bahwa orang yang zalim terkena azab, orang yang tidak zalim yang terkena efek, dia ini sebenarnya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki areal yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam selanjutnya. Pak, ketika orang beriman diwafatkan oleh Allah, Allah percepat dia untuk mendapatkan rahmat Allah di alam selanjutnya, di alam barzakhnya, di alam kuburnya, bahkan nanti ketika datang hari kiamat dan dibangkitkan lagi di yaumil mahsyar. Jadi tidak ada ruginya, Pak, bagi orang-orang yang beriman, mau selamat dari azab atau terkena efek dari azab. Orang yang beriman tetap beruntung. Orang yang beriman tetap beruntung. Yang rugi, kata Allah, hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Apakah mereka-mereka yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kaum-kaum zalim saja? Iya, yang dihancurkan kaum-kaum zalim, walaupun yang kena efeknya orang-orang yang tidak zalim pun terkena. Tapi yakinlah mereka mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang terkena efek, Pak. Bukan terkena azab, tapi terkena efek dari azab tersebut. Contoh misalnya, di satu tempat terjadinya kemaksiatan yang masif, kemaksiatan yang merajalela. Sudah diingatkan oleh para dai, sudah diingatkan oleh para ustadz, para kiai, para habaib, tapi dia menolak peringatan tersebut, bahkan semakin keras dia menolaknya. Nah, ketika turun azab kepada mereka, walaupun di situ ada orang-orang yang masih beriman, yang taat, segelintir dari golongan mereka itu,
Secara bisa jadi mereka ini akan terkena efek dari azab tersebut, tapi mereka sekali lagi mendapatkan kenikmatan karena Allah cabut nyawa mereka karena dalam keimanan, maka hidup selanjutnya di alam kubur, di alam barzahnya akan senantiasa dia mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya, Pak. Tidak ada ruginya bagi orang-orang yang beriman walaupun terkena efek dari azab tersebut. Walaupun tidak ada yang kepengen, Pak. Tidak ada yang kepengen. Maka Bapak Ibu, yang digarisbawahi di ayat-ayat 47 surat Al-An'am ini adalah azab Allah itu kadang datang secara tiba-tiba, kadang juga datang memberikan tanda-tanda. Di dalam surat lain, Pak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seandainya datang azab Allah Subhanahu wa taala di waktu duha, di waktu pagi ketika matahari ada, mereka lagi lalai sibuk mencari nafkah, tahu-tahu azab datang. Mau berlari kemana? Tidak ada persiapan. Atau kata Allah, azab itu datang ketika mereka sedang tertidur lelap di tengah malam. Mau berlari kemana? Ketika azab itu datang sedangkan kita sedang beristirahat, sedang tertidur dengan lelapnya, azab datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang kata Allah, datangnya ini jaharatan, terang-terangan. Contoh, Pak, contoh. Kaum Nabi Yunus alaihissalam, walaupun kaum Nabi Yunus selamat dari azab karena mereka bertobat kepada Allah, tapi awalnya kaum Nabi Yunus tidak mau beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Hingga Nabi Yunus keluar dari mereka dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan awan gelap di atas langit mereka, Pak. Mereka bilang, tak pernah atas langit kita segelap ini. Bisa saja ini karena kita nolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi terang-terangan akan datangnya azab tersebut. Sehingga mereka semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka, bahkan hewan-hewan ternak mereka dikeluarkan dari kandangnya, dikumpulkan di satu lapangan, bertadarru', bermunajat, mengharap Allah Subhanahu wa taala menarik kembali azabnya. Allah terima, Allah kabulkan permohonan ampunan dari kaum Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Allah angkat azab tersebut tidak terjadi, tidak turun pada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Jadi datangnya terang-terangan, ya, terang-terangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi azab ini jelas hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tak beriman, Pak. Adapun orang-orang yang beriman, ketika kita lihat dia susah hidupnya, maka bisa kita katakan bukan azab tapi ujian. Ujian ini untuk meninggikan derajat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak mungkin kita hanya mengucapkan beriman tapi tidak diuji oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kami biarkan saja orang-orang mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji terlebih dahulu oleh Allah Ta'ala. Artinya ketika kita sudah mengakui diri kita beriman kepada Allah, maka pastikan ujian itu akan datang kepada kita. Nah, ujian ini bisa ujian yang menyenangkan kita, bisa juga ujian yang membuat kita sedih. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami akan uji kalian dengan sesuatu yang buruk dan dengan sesuatu yang baik sebagai fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Qul ara'aytakum in atakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumuz zalimun. Tidakkah engkau melihat apabila azab Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepada kalian baghtatan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, au jahratan atau dengan jelas terang-terangan datangnya kepada kita, maka siapa lagi yang dihancurkan kecuali mereka orang-orang yang zalim. Zalim di sini Pak maksudnya zalim kepada Allah tentang ketuhanannya, tentang ketauhidannya. Karena zalim yang paling tinggi adalah syirik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Jadi hal yuhlaku illal qaumuz zalimun, yang dihancurkan adalah orang-orang yang zalim. Zalim maksudnya di sini adalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk pada ayat selanjutnya. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul-rasul utusan tersebut kecuali tujuan mereka diutus itu mubashshirina, memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman, wa munzirina, memberikan peringatan bagi orang-orang yang enggan beriman. Maka di tafsir Ibnu Katsir disebutkan mubasysyirina ibadallah al-mu'minina, diberikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang beriman bil khairati, dengan sesuatu yang baik-baik. Allah berikan ridho kepadanya, diberikan kesenangan hidup di dunia, meninggal dunia masuk ke alam barzah penuh dengan kenikmatan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan la ilaha illallah, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini mubasysyirina bil khairat, mereka diberikan kabar gembira atas apa yang akan mereka dapatkan dari hal-hal yang baik-baik yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Sebaliknya wa munzirina man kafara billahi, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bin niqamat, dengan hal-hal yang menyusahkan, hal-hal azab yang Allah akan timpakan. Yang tidak beriman di akhirat atau di alam barzah akan disiksa, nanti dibangkitkan dalam kondisi susah dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu maksud mubasysyirina wa munzirin, memberikan kabar gembira bagi yang beriman, dan munzirin memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustadz, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu? Lalu bagaimana Nabi kita itu memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan kepada manusia yang hidup di zaman sekarang, sedangkan Nabi sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu? Apakah Nabi hanya memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya saja? Apakah Nabi hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup di zamannya saja? Jawabannya tidak. Walaupun Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahunan yang lalu, tapi kita masih mendapatkan yang namanya mubasysyirina wa munzirin. Dari mana kita dapatkan mubasysyirina wa munzirin? Dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab-kitab hadis, penjelasan para ulama, yang mana ulama ini memiliki guru, gurunya memiliki guru, gurunya memiliki guru, gurunya memiliki guru, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan tersebut, kabar gembira dan peringatan tersebut bersanad, sambung menyambung Pak. Walaupun Nabi sudah tidak ada 1400 tahunan yang lalu, tapi seakan-akan saat ini Nabi memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan memberikan kabar duka atau memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa nanti di akhirat kita kita ngeklaim, Tuhan, Engkau turunkan Nabi Muhammad sebagai mubasyirin wa munzirin, aku bertemu Nabi sekalipun tidak pernah. Tidak bisa Pak kita ngomong macam itu. Aku tidak pernah dengar ucapan Nabi sekalipun, tidak pernah, tidak bisa. Kenapa? Karena memang kita tak pernah berjumpa Nabi, tak pernah langsung mendengarkan ucapan Nabi, tapi fatwa-fatwa Nabi, ya, ajaran-ajaran Nabi itu semuanya disampaikan oleh para ulama-ulama kita dan termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan lagi kita, Pak, walaupun Nabi sudah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Karena ada pelanjutnya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Karena para nabi itu Pak, nabi tidaklah mewariskan dirham, tidaklah mewariskan harta. Yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu ketuhanan, ilmu bagaimana cara kita menyembah, ilmu supaya hidup di dunia selamat, hidup di akhirat selamat. Nah, ilmu inilah yang diwariskan kepada mereka-mereka yang mau menerima warisan dari Nabi, yang kita sebut dengan para ulama. Nah, para ulama ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Oleh sebab itu ma'asyarul hadirin, Allah Ta'ala mengatakan mubasysyirin wa munzirin. Tidaklah kami mengutus para nabi, para rasul utusan kami kecuali mereka itu memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan. Faman amana, barang siapa yang beriman, wa aslaha, lalu berbuat baik dia dengan iman tersebut, fala khaufun alaihim, tak perlu takut dia dengan apa yang akan dia temukan di masa depannya, walahum yahzanun, tak perlu bersedih dia atas apa yang dia tinggalkan dari istri dan anak-anaknya. Kalau kita beriman, menerima, faman amana. Iman yang bagaimana ini Pak? Iman yang betul-betul murni lillahi ta'ala. Iman bukan sekedar iman karena proyek Pak. Karena berapa banyak orang yang beriman karena dia melihat di dalam Islam banyak proyek-proyek besar, akhirnya Islam dia. Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimahnya atau ingin menikah dengan seorang laki-laki muslimnya. Tidak, bukan iman seperti itu yang dimaksud. Maka di sini saya disebutkan faman amana wa aslah. Dia beriman dan dengan iman itu dia beramal soleh. Artinya murni imannya, bukan karena hal-hal yang lainnya. Karena ketika kita beriman dengan niat untuk yang lainnya, maka tidak ada yang dia dapatkan. Makanya Nabi ketika hijrah ke Madinah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu haruslah lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, apa yang dia niatkan itu yang dia dapatkan. Kata Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena hanya Allah dan karena Rasulnya,
maka dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan karena Rasulnya. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang berhijrah tapi niatnya adalah awimra'atin yankihuha, dia berhijrah karena wanita yang akan dia nikahi ikut hijrah, fahijratuhu ala ma hajar ilaihi, kata Nabi, maka hijrah yang dia dapatkan pahala hijrah seperti yang dia niatkan. Kenapa demikian? Karena bisa saja Pak orang ikut hijrah karena wanita yang dia sukai hijrah, padahal dia tak katik niat untuk hijrah karena wanita yang dia sukai hijrah, maka dia pun ikut hijrah supaya bisa menikahi wanita tersebut. Artinya pokoknya dari hadis itu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tersebut tergantung niat seseorang. Bapak Ibu hadirin, maka Allah sebutkan faman amana wa aslaha, barang siapa yang beriman dan soleh, berbuat baik, beramal soleh dia setelah imannya, fala khaufun alaihim, tak perlu takut dia dengan apa yang akan dia temui di masa depannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fala khaufun alaihim ay bin nisbati ila ma yastaqbilunahu, dia tak perlu khawatir atas apa yang akan dia temui di masa depannya. Tak perlu khawatir ketika masuk di alam kuburnya. Tak perlu khawatir ketika malaikat datang bertanya kepadanya. Tak perlu takut ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kenapa? Karena kita iman dan beramal soleh selama hidup kita. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak perlu bersedih. Dan di sini disebutkan wala hum yahzanun ay bin nisbati ila ma fatahum wa tarakuhu wara'a zuhurihim min amrid dunya wa sani'iha. Tak perlu dia bersedih atas apa yang dia tinggalkan karena kan dia mati. Tak perlu dia sedih atas apa yang dia tinggalkan di dunia. Dari istrinya mungkin yang masih cantik takut diambil lanang lain, mungkin anaknya masih kecil siapa yang akan membiayainya, mungkin perusahaannya siapa yang akan menjadi direkturnya dan lain sebagainya. Tak perlu kau sedihkan itu. Kenapa? Yang kita dapatkan jauh lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan. Yang kita dapatkan jauh lebih baik, jauh lebih bagus daripada apa yang kita tinggalkan hidup di dunia tersebut. Maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dengan syarat adalah iman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh ini Pak, kalau bisa disebut satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan antara iman saja dan amal soleh saja, tidak bisa. Seperti iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Makanya para ulama di dalam kitab-kitab tauhid mengatakan ketika dibahas tentang iman dan Islam ini, idza jtama'a iftaraqa, apabila disatukan rupanya berbeda. Wa idza iftaraqa ijtama'a, kalau dipisahkan satu kesatuan. Sama seperti iman dan amal soleh Pak, tidak bisa dipisahkan. Kalau mau digabungkan beda antara iman dan amal soleh, tapi ketika mau dipisahkan tidak bisa berdiri sendiri. Orang beriman tidak berbuah amal soleh, maka dipertanyakan keimanannya. Bapak iman, ngapo dak sembayang agek bae, ngapo dak puasa agek bae, ngapo dak tutup aurat agek bae, ngapo masih berjudi tidak apa-apa, ngapo masih berzina hobi. Nah yang cak ini dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Karena orang yang beriman dia akan beramal soleh. Sama seperti ada orang yang mengatakan tak perlu beriman, yang penting kita action, yang penting kita berbuat baik, charity kepada manusia. Ini juga tidak jadi Pak, karena pahala dari amal baik kita itu mau dicantolkan kemana? Sama seperti lampu dengan kepala lampu itu Pak. Kepala lampu katik gunanya kalau dak katik lampunya. Lampu dak kedup kalau dak katik kepala lampu tadi.
Tahu Pak ya kepala lampu maksud aku itu apa? Tidak tahu apa namanya itu. Pokoknya kepala lampu. Paham Pak ya kepala lampu itu? Ini Kak, ini dua-duanya nih Pak nak dipisah ke. Tidak berfungsi kalau nak disatu ke, beda antara kepala lampu dengan lampu ini. Satu kesatuan. Kepala lampu itu sebagai tempat bersandarnya lampu. Kepala lampu tidak ada gunanya kalau tidak katik lampu. Untuk apa ada kepala lampu baik? Ya, tapi tidak katik lampunya tetap gelap pula. Atau untuk apa ada lampunya, nah tempel lampu, tapi tidak katik kepala lampunya, sama baik lampunya udah hidup. Nah ini namanya iman dan amal soleh. Jadi orang yang beriman sudah otomatis dia akan beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh akan dianggap, akan diterima, akan dicatat amal solehnya apabila dia beramal dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali di dalam Al-Qur'an ketika membahas tentang iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Salah satunya adalah di dalam surat pendek yang kita hafal, pasti insyaallah kita hafal itu, dalam surat Al-Asri ya. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia dalam kondisi kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang dalam kondisi rugi galau-galau kecuali kata Allah illal ladzina amanu, dia beriman, wa amilus solihati, lalu beramal soleh dia dengan iman tersebut. Beramal soleh dia dengan iman tersebut. Jadi kalau hanya iman saja katik gunung. Tapi kalau beramal soleh saja tanpa iman juga katik gunung ya. Walaupun mungkin ada Bapak pernah membaca hadis, ada sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam langsung pergi berjihad di jalan Allah, mati masuk surga walaupun tidak pernah dia sembahyang sekalipun di atas muka bumi ini. Ketika itu sedang perang Pak, sedang perang, ada seorang laki-laki melihat lalu bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, kalau aku Islam dan melok kau perang, apakah aku kalau mati masuk surga? Kata Nabi, ya kau masuk surga. Akhirnya dia berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Dia sedang makan kurmanya dibuangnya Pak, pergi berjihad, mati dia di medan perang. Mati masuk surga walaupun tidak pernah sujud sama sekali. Tapi dia beramal soleh Pak. Mana amal solehnya? Setelah dia berislam, dia pergi berjihad. Berarti bukti kalau dia beriman kepada Allah, rela dia mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk Allah. Mati dalam Islam, maka dia termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga walaupun dia tak pernah sujud sekalipun. Nah, ini pakam Pak Wong cak ini. Tapi jangan kamu berharap cak ini Pak. Tidak perlu sembahyang. Agak pas ujung hidup kita langsung mati syahid. Kalau memang dapat mati syahid, aman tidak mati sakit kamu ya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, faman amana wa aslaha, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, fala khaufun, tak perlu dia khawatir atas apa yang akan dia temukan di masa depannya, walahum yahzanun, dan tak perlu dia bersedih atas apa yang dia tinggalkan di kehidupan hidupnya, di kehidupan dunianya. Masuk kita pada ayat selanjutnya. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun, mereka itu akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala atas kefasikan, atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan artinya tidak mengimani Pak. Ayat-ayat Allah, ayat yang mana? Pak, ayat itu banyak. Ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Jangan sampai kita perkecil makna ayat di sini. Hanya dikatakan ayat Al-Qur'an saja. Padahal ayat kauniyah banyak Pak. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah engkau melihatnya? Di alam sekitar kita ini, kita lihat apapun
Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, warna daun dengan warna pohon beda, warna daun dengan warna tanah beda. Itu dari sisi warna saja kita lalu mengatakan subhanallah. Warna beda, belum lagi bentuknya, belum lagi fungsinya, belum lagi buahnya, belum lagi rasanya, lah banyak bedanya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak yang duduk di sini tidak ada yang sama mukanya. Tidak ada yang sama. Jangankan sama, mirip beda. Coba bayangkan kalau kita mirip galo-galo ini. Dari postur tubuh sama, tinggi badan kita sama, bentuk muka kita sama, suara kita sama, pemikiran kita sama. Ini tidak bukti Allah yang menciptakan dibeda-bedakan. Lalu susah Pak kalau sama. Ngetok pintu rumah tetangga nyangko lakinya. Ngapo? Karena sama mukanya. Bapak Ibu hadirin, jangankan kita yang mohon maaf adik beradik bukan, mama bapak kita beda. Kadang mama kita sama, bapak kita sama, tetap berbeda. Saya Pak punya 7 saudara. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kakak ke-1 saya, ayu kedua saya, kakak ketiga, kakak keempat, kakak kelima, dan adik saya yang ke-7 ini tidak ada yang sama mukanya. Padahal dari pabrik yang sama, bahan buatannya sama, uang yang adonnya juga sama. Tidak ada tidak ada persamaan. Walaupun ada orang mengatakan tapi suara kamu mirip-mirip, yo mirip-mirip tapi tidak sama. Tapi muka kamu tuh kalau ini ya sudah kamu dianggap memang adik-beradik, rada mirip. Memang mungkin rada mirip tapi tidak sama. Ini Allah yang semua ciptakan, di situ adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Pak, kita memiliki sidik jari. Tidak ada yang sama di dunia ini. Satu orang satu. Tidak ada yang sama Pak. Kita punya iris mata. Makanya kalau kita buat EKTP itu kan pakai becak teropong, dilihat iris mata kita. Karena tidak kesama dengan yang lainnya. Walaupun kita adik beradik. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu Allah yang menciptakan, masa kita tidak galak beriman kepada zat yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang memberikan seluruh fasilitas yang kita dapatkan, ya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak mau menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah, walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bisa saja ayat kauniyah dia dustakan, bisa juga ayat Qur'aniyah dia dustakan. Kalau ayat Qur'aniyah kan di zaman Nabi banyak orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dia mengatakan Al-Quran ini buatan Nabi, bukan firman Allah. Walaupun zaman sekarang ada juga yang mulai ngomong cak itu. Sedang viral sekarang Pak di salah satu pesantren di Pulau Jawa. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata Nabi, sabda Nabi. Allahu Akbar. Kalau dia memang meyakini itu Pak, mohon maaf, bukan aku mudah-mudah ngapir ke wong, tapi kalau memang dia meyakini itu bahwa Al-Quran itu sabda Nabi, tanpa diragukan lagi wong cek itulah kafir Pak. Kenapa? Ini Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kata Allah. Pastilah mereka akan mendapatkan ayat satu dengan ayat yang lain itu ada perbedaan, tabrakan, ya, tidak semakna dan lain sebagainya. Tapi karena firman Allah ini, Al-Quran itu adalah dari Allah, bukan buatan Nabi, makanya Al-Quran menjadi mukjizat. Walaupun ada 6.236 ayat, tidak ada satu ayat pun yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Seandainya pun ada yang bertentangan, bukan ayatnya tapi pikiran kita, tafsiran yang ada di otak kita yang bertentangan satu dengan yang lainnya, makna yang sebenarnya tidak bertentangan.
Masih dia mengatakan bahwa Al-Quran sabda Nabi. Sampai-sampai kalau dia ceramah mereka katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nabi bersabda di dalam Al-Quran. Ini perlu diingatkan. Makanya saya mendorong penuh ketika wakil presiden kita memerintahkan kepada Kemenak dan MUI untuk usut tuntas ini. Jangan sampai membuat polemik di tengah masyarakat. Tahu nian, usut nian, bahas nian apa yang terjadi, dan ketika sudah dapat apa intinya, apa hasilnya, publis supaya ini menjadi pelajaran untuk orang-orang yang ada di zaman kita ini. Kalau memang tidak sesat, sebutkan ini tidak sesat, ini dalilnya begini, sebutkan. Tapi kalau sesat, bilang sesat. Jangan sampai karena dekat dengan si fulan, dekat dengan kekuasaan dan sebagainya, sehingga seakan-akan ditutupi masalah ini. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, ini barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan di sini artinya dia tidak mengimani ayat-ayat Allah, dan dia juga tidak mau mengamalkan dari ayat-ayat Allah padahal dia mampu. Maka kata Allah, yamassuhumul adzabu, maka dia akan merasakan azab Allah bima kanu yafsukun, atas kefasikan, atas perilaku buruk yang mereka kerjakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ustadz, apakah harus setiap ayat kita jalani semua makna dari ayat tersebut? Pak, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Apa maksudnya Pak? Ketika di dalam Al-Quran misalnya ada perintah, tapi perintah itu belum mampu kita laksanakan, kita tidak berdosa karena ketidakmampuan kita. Contoh, di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan kita untuk berangkat haji bagi yang mampu. Jadi yang mampu wajib. Kalau tidak pergi berdosa. Tapi bagi orang yang tak mampu berangkat, entah itu dari finansialnya kurang, kesehatannya juga kurang, dan lain sebagainya, sehingga dia dikategorikan tak mampu, maka ketika dia tidak mengamalkan ayat itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena perintah itu hanya memang untuk orang-orang yang mampu saja. Tapi kalau sholat, tidak ada istilah mampu tak mampu, karena mampu galau. Makanya Allah Ta'ala mengatakan aqimus sholata, dirikan sholat, wa atuz zakata, keluarkan zakat. Ustadz, sholat juga harus ada kemampuan. Mampuan cak mano? Aku dah pacak tegak Ustadz. Kalau dah pacak tegak, duduk sembayang. Duduk sembayang. Ustadz, aku dah pacak duduk, ada besul di pantat misalnya, mohon maaf. Sudah nguling. Kalau memang tegak dah pacak, duduk dah pacak, nguling. Sambil berbaring kita sholat. Yumi'u imaan, kata Nabi. Maka dia hanya menggerakkan kepalanya saja, menandakan pergerakan sholat. Misalnya dia ruku, gerak ke bawah kepalanya dikit. Sujud, gerak lagi kepalanya lebih besar, lebih banyak daripada gerakan pertama. Begitu selanjutnya. Yumi'u imaan. Ustadz, dia juga dah pacak sambil berbaring, ajak pergi ke masjid ini, bawa ke masjid Baitur Rahman, kita sembayangkan, ya, kita hadiahkan sembayang tersebut, ya. Kita sembayangkan dia, lalu kita bawa ke kuburan paling parah sini, kemana nih? Ke mana nih paling parah kuburan sini? Balik ke mana kuburan sini? Ke Kamboja. Balik ke Kamboja, kita antar ke Kamboja dia. Kalau sudah sampai ke Kamboja, tak perlu sembayang lagi dia Pak. Tidak perlu sembayang lagi, aman dia sembayang juga katik gunanya, selesai. Kenapa? Waktu ibadah hanya di atas muka bumi ini. Perintah itu hanya diperintahkan di atas muka bumi. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang, sampai ajalmu datang. Kalau ajal datang sudah katik lagi perintah. Yang ada hanyalah balasan, membalas dari apa yang sudah kita tunaikan. Tidak ada perintah lagi. Sembayang kamu tidak sembayang tidak apa-apa. Bulan puasa kamu tidak puasa tidak apa-apa. Zakat kamu tidak keluar ke zakat tidak apa-apa. Ngapo? Carolah mati, ya.
tapi selagi masih hidup harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oi, habis waktu kita nih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka jadilah dulu saya cukupkan sampai ayat 40, saya sampai ayat 49 di dalam surat Al-An'am. Insyaallah di waktu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali sembari menunggu waktu isyraq. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau mendengar banyak Ustaz ya, ajak berjihad ulama-ulama kita, tapi realisasinya enggak ada. Apalagi menghadapi Islamfobia sekarang ini, itu suatu keprihatinan ketika dia hanya berbicara, tapi fakta-faktanya ya seperti ini. Yang kedua, kalau saya perhatikan di negara-negara orang, masalah charity, panti-panti di kita ini banyak, tapi kemiskinan banyak juga. Kalau di beberapa negara maju itu mereka peduli sosial itu tinggi. Pesantren kita banyak, tapi hanya bukannya tidak setuju, bukan setuju. Rumah tahfiz banyak, tapi menghadapi masalah-masalah sosial kemiskinan saya belum melihat itu disponsori oleh pesantren-pesantren. Nah ini di mana kira-kira yang keseimbangan itu Ustaz? Terima kasih. Baik. Masalah jihad, banyak para ulama, para ustadz, para kiai ngajak kita jihad. Yang perlu kita ketahui bahwa jihad ini bertingkat-tingkat. Ada jihad yang paling tinggi, jihad di medan perang. Dan alhamdulillah negara kita dalam kondisi aman. Tidak ada kewajiban kita untuk berjihad di medan perang. Beda di zaman 1945 dulu mengusir penjajah, itu jihad perang itu. Sekarang tidak. Lalu jihad yang bagaimana yang dimaksud sekarang ini? Jihad yang dimaksud saat ini adalah jihad, kalau dari sisi kenegaraan, jihad untuk mengisi kemerdekaan tersebut supaya menjadi betul-betul merdeka rakyatnya, sejahtera rakyatnya. Itu jihad Pak, usaha yang amat sangat keras itu. Atau bisa kita katakan kita berdakwah itu jihad. Dak mudah-mudah wong mak ini hari Pak berdakwah, dikata ke wong. Bisa saja diintimidasi oleh orang. Apa dia budak itu masih budak muda katik jenggot pula nak ceramah-ceramah. Memangnya yang boleh ceramah yang berjenggotan bae apa? Laju susah aku yang dak tumbuh jenggot ini, laju susah dak baca ceramah. Padahal kita ada ilmu dikit dari Madinah, mau tak mau harus kita sampaikan. Jadi jihad di situ bertahap-tahap Pak, berlevel-level, ada tingkatannya. Nah kalau ada ulama yang ngajak kita jihad perang, kita tanya perang kemana Ustaz? Perang ke Palestina. Nah yang cak ini lain lagi Ustaz kalau perang ke Palestina. Lain lagi kalau perang ke Palestina. Ngapa? Karena di Palestina dengan kita satu negara, kita beda. Walaupun kita juga sebenarnya boleh-boleh saja ke situ, tapi panjang aturan mainnya. Jadi jihad di sini dari sisi harta, kita berikan donasi, kita doakan, kita support secara moral, ya apapun yang dibutuhkan oleh saudara kita di situ, Bismillah. Karena ketika kita berangkat ke situ, sebelum sampai ke Palestina kita oleh ditangkap di bandara Pak. Ngapo teroris galau bapak ini katanya. Jadi sulit. Jadi yang dimaksud jihad ini adalah jihad bagaimana mengisi kemerdekaan itu supaya betul-betul sejahtera. Nah balik ke ke pertanyaan kedua. Banyak lembaga-lembaga Islam, pendidikan Islam, pesantren kah, rumah tahfiz kah, apakah dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang ini seakan-akan tanda kutip
kurang memberikan kontribusi untuk untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Kita katakan Pak, kalau yang dimaksud kurang memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dari sisi finansial, mungkin iya. Karena para pesantren pun, orang-orang punya pesantren pun miskin-miskin. Jadi mak mano dia nak ngunjuk subsidi atau BLT kepada para masyarakat sekitarnya. Tapi mereka itu menyumbangkan hal yang besar supaya tadi supaya tadi mendapatkan kesejahteraan dari ilmu pengetahuan. Mereka ajarkan ilmu agama, mereka ajarkan ilmu dunia, mereka ajarkan skill. Ketika anak tadi lulus pesantren, bisa dia berbaur di tengah masyarakat dan bahkan bisa membuka lapangan kerja. Bukan mereka yang mencari lapangan kerja, tapi membuka lapangan kerja. Dan ini banyak Pak, di pesantren-pesantren diajarkan bagaimana cara muat tahu, muat tempe, supaya nanti ketika keluar dari pesantren tidak perlu kamu nyari sano, bawa ijazah, bawa surat kelakuan baik, bawa apa ke kantor sano kantor sini, karena sulit, saingan banyak. Lebih baik kita buka dewek kecil-kecilan, baru nanti kita pekerjakan 1 orang 2 orang, nanti semakin hari semakin besar. Nah ini termasuk upaya untuk mensejahterakan umat, mensejahterakan bangsa Indonesia. Kenapa? Dari bawah, akar rumput sekali itu. Dari 1 orang jadi 2, jadi 10, jadi 20, jadi 30, jadi ratus, bahkan ribuan. Jadi dari sisi situ pesantren-pesantren memberikan kontribusi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau nak ngunjuk duit asli tak kati. Apalagi di pesantren yang pacak dikorupsi, tak kati. Bahkan mohon maaf, di pesantren-pesantren itu banyaklah santri yang nunggak dibandingkan yang bayarannya lancar. Padahal santri itu perlu makan Pak, makan tidak pacak nunggak itu. Terus terang, saya dulu di pesantren kadang nunggak sampai 4 bulan itu, asli. Kadang nunggak aku Pak sampai 4 bulan, bukan duit bayaranku makanku jajan, tidak, memang belum dapat dari bapak aku. Ngadep ke pimpinan pesantren, Pak mohon maaf aku belum pacak mayar, tapi jangan sampai makan aku tidak tunjuk. Ini ditanggung Pak, kita makan walaupun nunggak sampai 4 bulan yang kita tidak bayar itu masih diberikan makan. Nah yang seperti ini jangan harap banyak untuk pesantren lalu memberikan BLT kepada penduduk-penduduk sekitarnya. Kalaupun ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, tolong maklumi, karena mereka memang dari sisi finansial memang kurang. Tapi saya yakin dari sisi mencetak kader-kader, mencetak masyarakat-masyarakat yang siap untuk berdikari, untuk siap bekerja sendiri, untuk siap membuka lapangan kerja sendiri, ya. Ini saya yakin lebih dahsyat dibandingkan di sekolah-sekolah yang lainnya. Saingan kami itu Pak cuman STM lama itu, ya. Karena STM juga itu skill yang kalau kami juga begitu, ya, skill itu luar biasa. Dan di pesantren itu selain duniawi, ukhrawi juga kita pelajari. Jadi dari sisi itu insya Allah para pesantren-pesantren ini dengan tahfiz Al-Quran ini memberikan kontribusi kepada bangsa. Kalau nak minta sumbangan duit mungkin susah Pak, mungkin susah. Dari pesantren-pesantren penghafal Quran tidak jarang kita dengar Pak, mereka ini jadi anak yang soleh, penghafal Quran. Bahkan kita dengarkan viral ini sampai ke luar negeri mereka menjadi imam. Kenapa? Dia hafal Quran, mungkin hafalannya bagus, bacaannya, diundang ke luar negeri untuk menjadi imam, wabil khusus ketika Ramadan, terawehan dan lain sebagainya. Gaji lebih banyak. Pas balik ke sini bawa pundi-pundi tadi, bisa berbagi, hiduplah UMKM yang ada sekitarnya karena bisa ada duit untuk belanja dan sebagainya. Jadi dari sisi situ insya Allah sepandangan saya, dari sisi situ mereka memberikan kontribusi. Tapi kalau dari sisi misalnya memberikan BLT kepada masyarakat sekitar atau atau memberikan kepada anak yatim,
ya saya kira agak sulit ya, agak sulit karena memang mereka juga kekurangan finansial. Seharusnya kita yang keluar ini mensupport dana kepada pesantren-pesantren, bukan kita yang menunggu dana dari pesantren, tapi kita yang mensupport dana supaya betul-betul kegiatan-kegiatan di pesantren itu hidup, karena kegiatan kalau tidak kasih dana susah Pak untuk bergerak. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira itu Pak Tua. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali ke surat Al-An'am 47, 48, 49 ini. Ya. Jadi di situ katakan kalau azab itu datang tiba-tiba, adakah yang dibinasakan itu selain orang yang zalim? Itu pertanyaan. Jadi artinya kalau kita berpikir, katakanlah misalnya tsunami Aceh kemarin itu kan bukan hanya orang fasik, bukan hanya orang kafir, orang ini yang dimusnahkan, orang muslim juga ikut musnah begitu. Jadi artinya kita berpikir kalau di kampung kita, di negara kita, artinya banyak kefasikan yang merajalela, misalnya perzinahan, minuman keras, korupsi. Lalu kalau semacam ada pembiaran itu, ya yang kena dampaknya, yang kena azab Allah itu entah dikirimnya banjir, entah dikirimnya badai, entah dikirimnya apa. Bukan hanya orang-orang yang kafir, orang-orang Islam yang tinggal di situ kena juga kan. Tapi lain halnya kalau kita baca sejarah Samud, Lut, itu karena ada nabi dan rasul yang diberitahu, dia ketika azab datang itu ninjuk tahu, besok nak diazab, pergilah kamu jauh-jauh kan. Nah, selamat dia. Tapi sekarang ini kita nggak tahu kan. Tak besok azab itu datang di tengah-tengah kita ikut di dalamnya. Karena ini terkait dengan ayat 48 tadi Pak Ustadz. Ini di situ kan katanya ada rasul yang sudah diutus menunjuk peringatan, menunjuk kabar gembira. Iya. Orang-orang yang beriman selalu mengadakan perbaikan, nanti berbuat untuk mengajak. Manakala amar ma'ruf nahi munkar itu tidak ada lagi, jangan-jangan kita termasuk orang yang zalim juga. Kalau walaupun kita sering sholat ke masjid Pak Ustadz barangkali ya. Nah lalu masuk 49 tadi, orang-orang yang mendustakan itu, itulah orang-orang yang mendapat azab, itulah orang-orang yang pas. Nah maksud saya azab itu artinya kewajiban kita untuk terhindar dari azab itu sebagai seorang muslim, artinya apa yang kita lakukan terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga artinya azab itu bisa tercegah. Jangan sampai nanti malah kita tak peduli gitu, malah kita sendiri ikut kena azab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya sependapat, sepakat dengan apa yang Bapak uraikan tadi, bahwa kita sebagai seorang muslim punya kewajiban, memiliki kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika kita melakukan pembiaran atas kesalahan maksiat-maksiat yang dilakukan di sekitar kita, maka tadi dikatakan bahwa turun azab yang kena bukan hanya orang-orang yang maksiat saja, tapi orang-orang baik yang ada di sekitar itu pun bisa terkena efek dari azab. Bukan terkena azab ya, terkena efek dari azab. Dan kita tidak mau Pak terkena efek dari azab itu. Menyakitkan itu, walaupun efek bukan azab, menyakitkan itu. Makanya kita mesti adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan yushiku, Nabi sallallahu taala amat sangat menginginkan menurunkan azab kepada orang-orang apabila sudah di situ tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka penting amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tadi amar ma'ruf nahi mungkar pada level kita masing-masing. Ada yang bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaannya. Dia misalnya pemerintah, pacak muat undang-undang, pacak muat perpu, pacak buat perda dan lain sebagainya. Nah, dia beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tanda tangannya tadi. Kalau kita tidak pacak Pak, tidak laku tanda tangan kita. Ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dengan ucapannya, alhamdulillah dia bisa ngomong.
tahu dalil dikit-dikit. Nah yang orang seperti ini kalau ditanda tangannya tidak berlaku, omongannya kita dengar ke. Kalau ngomong juga udah baca, tolong dakwah dengan hal. Karena dakwah itu Pak bisa bil fi'li, bil qauli wal fi'li. Bisa dakwah dengan perkataan, bisa dakwah dengan perbuatan, bisa juga berdakwah dengan hal. Kita tak pacak ngajak uang, kita bagus, uang nyingok kita, dia akan melok kita. Jangan sampai terbalik. Kita lah tak pacak nanda tangan, kita tak pacak ceramah, kita juga tidak negur dia, kita nyontoh ke hal yang buruk puluk sama dia, tambah jadi. Jadi tidak bisa kita dengan kekuasaan kita, kita dengan lisan kita. Tidak bisa dengan lisan kita, dengan hati kita. Kata Nabi SAW, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Kenapa? Nak ngomong, tak didengar ruang, nak nulis, tak baca nulis, nak nanda tangani satu aturan, tak baca, tak berlaku. Maka cukuplah dia tidak pro dengan kejahatan tersebut, itu sudah ingkarul munkar namanya. Sudah apa namanya? Beramar ma'ruf nahi munkar. Penting Pak amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena memang kewajiban kita itu. Nabi dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kita ini Allah ciptakan agar supaya kita beriman, dan salah satu bentuk iman itu beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat. Dengan syarat kalau nak jadi umat terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus beramar ma'ruf, ngajak uang yang baik-baik. Payo kita sembayang, payo puasa, payo melakukan hal-hal yang positif, itu beramar ma'ruf. Nahi munkar, melarang atau mencegah orang melakukan keburukan, kemungkaran, hal-hal negatif dan lain sebagainya. Nah penting itu, karena kalau memang itu tidak kita lakukan padahal kita bisa melakukannya, maka dikhawatirkan azab itu akan turun di tempat kita. Walaupun kita baik tapi kita termasuk zalim itu. Kenapa? Karena kita pacak nginget ke, kita tak galak nginget ke. Padahal ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu untuk disampaikan. Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah atas diriku walaupun hanya satu ayat. Maka apa yang kita bisa lakukan, lakukan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Seandainya azab masih turun, kita sudah berlepas tangan karena kita sudah melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira itu saja dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu kita sudah jam 6:23 kurang lebih. Oleh sebab itu saya cukupkan saja terlebih dahulu kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita kuat iman kita, sabat iman kita walaupun di dalam kondisi, dalam suasana yang penuh dengan hiruk pikuk duniawi. Mudah-mudahan kita tetap difokuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di urusan dunia dan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.